Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello my friend from grade 4. How are you today? Oh, I'm fine too. I hope you are healthy and please stay at home ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar sains lagi. Nah, Miss punya quotes penyemangat untuk hari ini. Bisa dilihat di sini. Oke, quotesnya ialah get ready for an epic blessing in the next 24 hours. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ada sebuah keajaiban dalam 24 jam. Apa ya kira-kira material sesuai dengan quotes ini? Yeay, dan materi kita hari ini, materi sains kita hari ini adalah melanjutkan tentang siklus, dan kita akan fokus ke life cycles of plant atau siklus hidup pada tumbuhan. Nah teman-teman, seperti biasa, siapkan buku activity-nya, buku student book-nya ya, disiapkan ya teman-teman. Oke, udah siap? Nah, kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, kita simak sama-sama materi pembelajaran hari ini ya. Oke, the first life cycle of plants. Siklus hidup pada tumbuhan. Life cycles of among bean plant. Siklus hidup pada tumbuhan kacang hijau. Oke, Miss bacakan ya. Like most flowering plants, the mung bean plants reproduce from seed. Nah, sebagian besar tumbuhan berbunga, termasuk tanaman kacang hijau, juga dapat menghasilkan biji. When a mung bean seeds get enough air, water, warm, it will start to grow. Nah, ketika sebuah biji kacang hijaunya mendapatkan sudah cukup udara, air, kelembapan, maka mereka akan mulai tumbuh. A young plant that has started to grow is called a seedling. Nah, sebuah tanaman muda ketika mulai tumbuh disebut dengan seedling. What the meaning of seedling? Ya, bibit. Jadi dia akan menjadi bibit. As a seedling grows, leaves appear. Saat bibit tumbuh, daun akan muncul. So, and this is the picture of life cycle among bean plant. Nah, disinilah teman-teman bisa lihat gambar dari siklus hidup tumbuhan kacang hijau ya. Nah, dimulainya dari mana? Nah, karena siklus itu terus-menerus, kita bisa lihat dari mung bean seeds atau biji kacang hijaunya. Nah, biji kacang hijau kemudian dia akan merubah menjadi bibit kacang hijau. Setelah itu dia akan tumbuh dan tumbuh sehingga menjadi adult mung bean atau tumbuhan kacang hijau dewasa yang dapat menghasilkan flowers, bunga. Iya. Dan setelah menghasilkan bunga, adult mung bean plant with fruit. Nah, atau kacang hijau dewasanya menghasilkan buah. Dan buahnya ini nanti akan menjadi biji kacang hijau. Dan dia akan kembali lagi untuk tumbuh dan tumbuh kembali seperti siklus. So, when it is adult plant, it will produce flowers. Jadi tumbuhan kacang hijau dewasa, dia akan menghasilkan bunga. The flowers will change into fruit. Nah, si tumbuhan ini tadi yang menghasilkan bunga akan berubah menjadi buah. Oke,
The fruit holds the seed from which new mung bean plants will grow. Buah akan nantinya menjadi biji atau benih dari tumbuhan kacang hijau baru yang akan tumbuh. Begitu teman-teman untuk siklus hidup pada tanaman kacang hijau. Okay, for the second, next life cycle of coconut palms atau siklus hidup pada tumbuhan kelapa. Bisa bacakan ya. A coconut palms is also a flowering plant. Nah, sebuah tumbuhan kelapa juga termasuk tumbuhan berbunga. The coconut plants you see high up in a tree are seed. Nah, pohon kelapa yang suka kalian lihat itu yang sangat tinggi ternyata memiliki biji, teman-teman. When a seed drops the ground, ketika bijinya sudah ada di tanah, it will start to grow. Itulah saatnya untuk tumbuh. The coconut seedling gets taller and taller as it grows. Bibit tumbuhan kelapa akan tinggi dan semakin tinggi. It roots deep into the ground. Akarnya tumbuh ke dalam tanah. Okay. The adult tree will produce flowers. Tumbuhan kelapa dewasa akan menghasilkan bunga. The flower will develop into seed. Dan bunganya akan berubah menjadi biji. New coconut plants will grow from these seeds. Tumbuhan kelapa baru akan tumbuh kembali dari biji. Begitu seterusnya dan terus menerus dalam siklus hidup pada tumbuhan kelapa. Okay, and this is the picture of coconut trees life cycle. Nah, teman-teman bisa lihat dari coconut seed-nya dulu. Dari biji tumbuhan kelapa, dia akan berubah menjadi bibit tumbuhan kelapa. Nah, nantinya dia akan berubah menjadi tumbuhan kelapa muda. Dan dia semakin tinggi dan semakin tinggi. Tadi menghasilkan apa, teman-teman? Menghasilkan bunga, dan bunganya akan menghasilkan biji saat tumbuhan kelapa menjadi dewasa. Nah, dan saat tumbuhan kelapa dewasa nanti akan menghasilkan biji. Seperti yang di sini, itu akan terus-menerus. Dan seperti itulah yang dinamakan siklus tumbuhan pada tumbuhan kelapa. Next, third, yang ketiga, life cycle of a sunflower plants. Oke, siklus hidup pada tumbuhan bunga matahari. Oke, Miss bacakan ya, teman-teman. Sunflower plants reproduce from seeds. With the right condition, the seeds will grow into seedling. Tumbuhan bunga matahari menghasilkan biji. Jika dalam kondisi yang sesuai, nah biji ini akan tumbuh menjadi bibit. Seedling artinya bibit ya. Oke, as a seedling grow, they form leaf and flower. Selama bibit tumbuh, tumbuhan akan menghasilkan daun dan bunga. A single sunflower has many smaller flowers arranged in a spiral pattern. Nah, sebuah tumbuhan matahari ini memiliki banyak bunga yang kecil-kecil itu loh, teman-teman, yang tersusun dan dalam pola spiral. Pasti teman-teman sudah terbayang dong seperti apa bunga mataharinya. Oke, these small flowers hold the seeds from which new sunflowers plant grow. Bunga kecil tersebut akan menghasilkan biji dari tumbuhan bunga matahari yang tumbuh. Okay, and this is the picture of life cycle the sunflower. Teman-teman bisa lihat dari seeds atau biji, lalu dia berubah menjadi ada akarnya tuh sedikit. Dan dia tumbuh atau sprout. Nah, lanjut
dia akan menjadi baby plant, tumbuhan kecil, dan menjadi adult plant, tumbuhan dewasa. Kemudian saat tumbuhan dewasa tentunya menghasilkan bunga, dan bunganya itu akan menghasilkan biji. Biasanya bijinya akan berjatuhan dan akan menghasilkan biji yang baru seperti di atas, seeds, dan akan terus berulang kembali. Begitu ya teman-teman untuk siklus hidup pada tumbuhan bunga matahari. Oke teman-teman, setelah itu hari ini kita akan mengerjakan exercise bersama-sama atau praktikum bersama ya teman-teman, dengan fokus life cycle of mung bean plants. Nah, kita akan fokus pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ada di activity 24 page 44. Nah, teman-teman coba dibuka activity books-nya, and then let's do it. So, are you ready grade 4? Okay, let's begin our activity 24. Okay, on your activity, so please teman-teman siapkan materials yang ada di sini. Ya, teman-teman boleh siapkan pot bunga atau wadah atau botol bekas atau apapun yang bisa dijadikan sebagai wadah atau potnya ya. Siapkan pula biji dari tanaman kacang hijau. Siapkan tanah secukupnya dan botol spray yang telah diisi air. Nah, di sini teman-teman bisa tanam 3 atau 6 ya. Oke, and this is the method atau langkah-langkahnya. First, fill the plant pot with soil. Isilah pot tanaman dengan tanah secukupnya. Oke, yang kedua, add 3 bean seeds to the soil. Tambahkan 3 biji tumbuhan pada tanah. Nah teman-teman, sebelumnya Miss menyuruh teman-teman untuk menyiapkan 6. Teman-teman boleh menanam 1 tanaman saja atau 1 pot saja atau 2 pot. Boleh ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Use the spray bottle with water to wet the soil. Gunakan botol spray yang berisi air untuk melembabkan tanah. Fourth, place the pot near a window. Taruhlah pot di dekat jendela atau di tempat yang cukup dengan sinar matahari. Yang kelima, use the spray bottle with water to water the seeds every day. Gunakan botol spray yang berisi air untuk menyiramnya setiap hari ya teman-teman. Menyiramnya sedikit saja, jangan sampai airnya terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Yang keenam, observe the seeds every day. Amati bijinya, perkembangannya setiap hari atau seperti quotes tadi, setiap 24 jam setiap hari. Oke, and then this is the result. Nah, untuk the resultnya, record your observation in the chart below on page 46. Teman-teman, silahkan digambarkan apa saja yang teman-teman dapat dari day 1 until day 6. Jadi teman-teman disiapkan ya. Jadi teman-teman mengamatinya per hari. Oke teman-teman, begitulah praktikum kita pada hari ini. Teman-teman silahkan diamati dan dijaga ya tanamannya. Hopefully your plants will grow. Nah, semoga tanaman teman-teman di rumah tumbuh semua ya. So thanks a bunch, grade 4. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk laporannya teman-teman cukup memfotokan saja kalau sudah ditanam.
dan dikirimkan kepada Miss Ratna melalui WhatsApp. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.